ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Masjid Al-Quba, para asatidz, para ulama, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain ucap syukur atas begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata detik ini masih kita terima dari Allah. Allah masih percaya kepada kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yang mana hari ini kita ternyata masih diizinkan kembali, mata kita terbuka jemaah. Betapa banyak mayit yang sekarang menyesal, memperebutkan pengen kayak kita, minta-minta kepada Allah agar hidup kembali karena mereka ingin beramal soleh, namun sudah tidak ada kesempatan itu. Banyak yang pengen seperti kita, hanya saja Allah sudah tidak berikan kepada mereka. Namun ternyata hari ini Allah masih berikan nikmat tersebut kepada kita. Juga atas nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita. Ternyata dengan sehatnya jasmani kita, pada akhirnya ketika adzan-adzan berkumandang, hati kita terpanggil, hati kita mudah sekali melangkahkan badan kita ke masjid. Karena banyak sekali dari saudara-saudara kita, Pak, kita doakan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang telinganya mendengar, tapi nggak mau berangkat ke masjid. Telinganya mendengar, tapi hatinya tidak mendengar. Namun ketika bapak-bapak, ibu-ibu semua dimudahkan sekali ke masjid, percaya deh, Allah siap memberikan balasan kebaikan lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan semoga atas apa yang kita usahakan akan datangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berlaku di sini surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan lagi. Artinya ketika ada peluang kebaikan dan kita ambil, di situ Allah sudah siap untuk membalas dengan kebaikan lagi. Tinggal faktor-faktor yang lain aja yang kita perlu bangun. Dan semoga kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan asbab hari ini menjadi asbab kita dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kurikulumnya para ulama, di mana kami mempelajari ini kitab ini berjudul atau diberikan nama oleh penulisnya yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah Al-Wabilus Shayyib, di mana kitab ini membahas tentang kalau bahasa kita itu tazkiyatun nafs, tentang pensucian hati. Karena banyak sekali dari kita yang raganya beribadah kepada Allah tapi hatinya enggak kepada Allah gitu. Karena faktor ibadah ini dua-duanya harus jalan, dua-duanya harus terpaut. Dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya pada saat di dunia mereka beramal soleh, cuma waktu di akhirat ternyata mereka dapat bonus untuk merasakan neraka pertama kali. Dan itu bukan orang-orang kafir, justru orang-orang muslim yang beramal soleh, yang mereka berjihad, yang mereka memiliki ilmu dan mereka memiliki harta, dibangun masjid sebanyak mungkin, tapi kata Allah, aku bilang kadzabta, Anda dusta, kamu dusta, maka diseretlah 3 orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Apakah mereka tidak beramal? Mereka beramal soleh, tapi hatinya nggak ada atau tidak terpaut kepada Allah. Ini yang mesti kita pahami. Lalu kita terakhir pertemuan lalu membahas masih dalam bab sabar. Pertemuan lalu kita membahas fa inna Allah Subhanahu wa taala lam yabtali liyudika, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menguji kita, Pak, Ibu sekalian. Allah menguji
kita itu bukan untuk menghancurkan kita. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Namun Allah memberikan musibah kepada hambanya itu untuk menguji kesabaran seorang hamba dan juga menguji ibadah hamba tersebut. Gitu. Kenapa? Fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi ubudiyatan fid dharra kama lahu 'alaihi ubudiyatan fis sarra. Karena Allah itu memiliki hak untuk diibadahi ketika kita dalam keadaan sulit. Ketika kita dalam keadaan sulit, Allah punya hak untuk diibadahi sama seperti ketika kita sedang senang. Jadi bukan karena kita sedang sulit, hak Allah itu berkurang, tidak. Hak Allah itu sama. Jadi ketika kita sedang sulit, lagi capek, lagi sakit, itu Allah punya hak untuk diibadahi sama seperti ketika kita sedang sehat, lagi banyak uang, gitu. Walahu alaihi ubudiyatan fima yakrahu kama lahu alaihi ubudiyatan fima yuhibbu. Dan juga Allah punya hak untuk diibadahi ketika seorang hamba sedang tidak menyukai sesuatu. Kita lagi kesal banget, dengan kata lain kita nggak suka keadaan tersebut. Nah, pada saat itu Allah punya hak untuk diibadahi sama seperti kita sedang cinta dengan keadaan sesuatu, gitu. Harusnya kita dapat uang, tahunya nggak dapat uang, nggak dapat bonus, kesel. Hak Allah sama dengan ketika kita dapat bonus, bahagianya tetap hak Allah itu nggak berubah. Kenapa? Wasya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fi makanihi fa bihi tafawwatat maratibul ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum 'inda Allah ta'ala. Karena kebanyakan manusia itu beribadah di saat mereka dalam kondisi yang mereka harapkan saja. Ketika mereka sedang suka, mereka baru mau ibadah. Lagi nggak suka, mereka nggak mau ibadah. Padahal parameternya adalah beribadah di saat kondisi-kondisi yang kita nggak suka. Itulah parameternya sebetulnya. Dan disitulah kondisi atau tingkatan seorang hamba terlihat. Siapa yang tinggi kualitas ibadahnya, siapa yang buruk kualitas ibadahnya. Jadi justru ketika ujian datanglah itu Allah menilai kita. Siapa yang baik ibadahnya, siapa yang buruk ibadahnya. Contohnya seperti wudu'u bil ma'il baridi fi syiddatil harri ubudiyah. Berwudu dengan air dingin pada kondisi yang panas itu adalah ibadah. Lagi seger banget itu Pak. Siang-siang lagi panas, wudu itu enak banget gitu ya. Wa mubasharatu zawjatihil hasna allati yuhibbuha ubudiyah, dan berinteraksi dengan istri yang cantik yang kita sedang cintai sekali itu ya, itu adalah ibadah. Lagi bahagia kita, itu ibadah. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala nafsihi wa iyalihi ubudiyah, dan menafkahkan istri kita yang kita cintai, juga menafkahi diri sendiri, juga keluarga kita, itu adalah ibadah ketika lagi lapang. Hada wal wudu'u bil ma'il baridi fi syiddatil baradi ubudiyah. Nah, sebaliknya Pak, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika berwudu dengan air dingin di kondisi yang sangat dingin, itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Kan kita suka nggak suka Pak, kalau siang-siang seger, kita lama-lamain wudunya. Tapi kalau lagi dingin, kita dengan kata lain kita nggak suka kan itu. Di puncak atau di Dieng, puncak Dieng gitu ya, kita harus sholat subuh atau tahajud, itu wudu tuh ngeselin banget buat kita tuh. Dingin, kita nggak suka. Namun ketika kita berwudu pada saat itu dengan keadaan yang sangat dingin sekali, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Wa tarkul ma'siyatil lati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khaufin minan nas ubudiyah. Meninggalkan, tadi kan ketika kita cinta kepada pasangan kita ya Pak, istri kita yang cantik kita cintai, itu ibadah.
Nah, ini dalam kondisi kita sedang tidak cinta kepada istri kita. Taruhlah kita sedang tidak suka kepada istri kita. Lalu ketika di luar ada maksiat menggoda kita dan meninggalkannya maksiat tersebut, padahal faktor pendukungnya terbuka lebar. Tidak ada ketakutan kepada manusia, artinya kalau hari itu dia berbuat maksiat aman, nggak ada manusia yang tahu. Tapi dia bisa menghindari itu. Padahal dia lagi nggak suka sama istrinya, lagi marah sama istrinya. Menghindari maksiat tersebut itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Wa nafaqatuhu fid dharri ubudiyah, dan juga memberikan nafkah kepada keluarga di saat lagi susah itu adalah ibadah. Itu yang harus kita sadari. Walakin farqun 'alimun baina ubudiyatain. Tetapi perbedaannya sangat jauh sekali di antara dua keadaan tersebut. Artinya kondisi lagi suka, lagi lapang, lagi enak kita ibadah tersebut, dengan kondisi lagi sulit kita tetap ibadah hal tersebut, itu beda. Itu beda, dan disitulah tolak ukur seorang hamba. Jadi kata Allah, la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Gak sama antara kebaikan dan keburukan. Ketika keburukan datang, apa kata Allah? Lagi kita nggak suka, dia terus datang keadaannya. Tadinya kita hubungan baik sama tetangga, lalu tetangga kita bikin ulah. Atau kita silaturahmi dengan keluarga, tahu-tahu keluarga bikin ulah dan kita kesal banget. Kita kesal, atau kita ditipu sama keluarga sendiri atau sama tetangga sendiri. Apa kata Allah? Ketika keburukan itu datang kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan tersebut dengan kebaikan, kata Allah. Tapi dalam kondisi tidak suka itu, kita justru seringkali berhenti ibadah kepada Allah, nurut kepada Allah, kita berhenti. Kenapa? Kita lagi nggak suka. Gitu. Padahal disitulah tolak ukur bahwa gimana kedudukan kita di sisi Allah. Disitulah ketika kita sedang tidak suka, gimana kualitas kita ibadahnya kepada Allah. Karena banyak sekali manusia berhenti ibadah ketika mereka sedang tidak suka. Contoh, tabassumuka liwajhi akhi adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum kepada saudaramu umum. Lalu kepada siapa kita mau senyum, Pak? Pasti sama yang baik-baik aja sama kita. Ketika ada tetangga yang bikin gara-gara sama kita mau senyum? Enggak mau senyum. Kenapa? Kita nggak suka sama dia. Padahal hak Allah sama. Kita yang sering berhenti beribadah kepada Allah gara-gara kita nggak suka. Padahal ukurnya adalah dalam keadaan suka ataupun kita lagi nggak suka, hak Allah itu sama. Hak Allah itu sama. Lalu dilanjutkan, faman kana 'abdan lillahi fi halain qa'iman bihaqqihi fil makruh wal mahbub. Barang siapa yang menjadi hamba Allah di dalam dua kondisi tersebut dan melaksanakan hak-hak Allah baik dalam keadaan suka maupun duka, ini kaidahnya luar biasa. Fadzalika alladzi yatanawwalu qawluhu ta'ala. Ini orang-orang ini adalah yang termasuk dalam perkataan Allah apa? Alaihissallahu bikafin 'abd. Alaihissallahu bikafin 'abdahu. Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang memberi kecukupan kepada hambanya? Gitu. Artinya ketika kita bisa melaksanakan dalam dua kondisi tersebut, Allah akan cukupkan kita. Allah yang akan cukupkan hambanya. Lalu ada kaidah besar di sini. Kata beliau, fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tammah.
kesempurnaan kecukupan yang diberikan oleh Allah itu seiring berjalan sesuai dengan kesempurnaan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Tadi kan kaidahnya barang siapa yang bisa di dua kondisi tersebut, Allah akan cukupkan gitu. Dan kesempurnaan kecukupan yang kita terima itu sesuai dengan kesempurnaan ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai hamba. Kalau kita merasa udah ibadah tapi kok masih ada yang kurang ya, kok nggak cukup-cukup sih hati kita, cek deh Pak, ketika kita lagi dalam kondisi keadaan yang kita nggak suka, gimana ibadah kita sama Allah. Itulah kenapa kita nggak bahagia. Kita hanya ibadah ketika kita lagi suka doang. Pas lagi nggak suka, lagi sebel sama orang, ketika dia lagi susah kita udah gak mau nolongin lagi, biarin aja, rasain tuh, gitu. Padahal hak Allah untuk diibadahi sama. Wanaqisatu ma'an naqisah, dan kecukupan pun akan berkurang apabila ibadah kita berkurang. Jadi kecukupan kita itu tergantung ibadah kita kepada Allah. Jadi kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana ibadah kita kepada Allah, jemaah. Kalau kita ekspektasi kita tinggi, pengennya ini, pengennya itu gitu ya. Namun kenyataan yang terjadi sama kita di bawah itu, maka itulah gambaran ibadah kita kepada Allah. Itulah gambaran ibadah kita kepada Allah. Saya sholat Ustaz, saya ngaji. Cek lagi gak suka gimana, lagi sebel gimana. Karena seringkali kita berhenti di situ. Kan tadi di Al-Zumar 36 dijelaskan bahwa Allah akan cukupkan hambanya. Pertanyaannya satu Pak, siapa sih yang disebut hamba? Kita? Belum tentu. Bukankah orang yang menolak hukum-hukum Allah secara mutlak itu disebut dengan kafir? Bukankah orang-orang yang mengaku Islam, bersyahadat, tapi dia nggak mau nurut sama Allah, itu disebut munafik? Gitu. Lalu siapa sih hamba ini? Karena banyak orang-orang yang mengaku Muslim itu tidak disebut hamba oleh Allah. Siapa sih yang dibilang hamba ini? Ini salah satu aja yang dikatakan. Salah satu siapa sih yang disebut hamba? Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Salah satunya itu Allah masih tanda hamba Allah itu yang mereka berjalan di atas bumi ini dengan kerendahan, nggak sombong, nggak ujub, nggak merasa lebih unggul daripada yang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Luar biasa nih. Ini surat Fussilat yang tadi. Dan ketika dia berjalan, lalu bertemu orang bodoh yang menyapa mereka dengan hinaan, lagi berjalan diledek-ledekin, dibully, dijatuh-jatuhin, hamba-hamba Allah bilang apa? Salama, keselamatan. Artinya kata-katanya yang baik aja. Padahal dizolimin, padahal dihina-hina. Mereka ketemu dan keterima kata-kata yang gak enak tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkata-kata yang baik saja. Ngedoain, dihina, ngedoain, minta ya Allah ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Ayat 64 ya, Al-Furqan 64. Apa lagi kata Allah? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba Allah itu akan menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Itu hamba Allah. Jadi akan habisi waktu malamnya untuk sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa
Apalagi hamba Allah itu kata Allah dalam surat Al-Furqan 65-nya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah, jauhkanlah azab jahanam dari kami, dari saudara-saudara kami. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Itulah yang disebut hamba, jemaah. Itulah yang disebut hamba. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, faman wajada khairan faliyahmidallah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Maka siapapun yang mendapat kebaikan, kita mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Adapun yang mendapati selain itu, artinya keburukan-keburukan, maka jangan pernah mencela orang lain kecuali dirinya. Ketika kita mendapatkan keburukan, jangan pernah mencela pihak lain kecuali dirinya. Celah dirinya. Jangan, gara-gara dia usaha saya hancur, gara-gara dia rumah tangga saya rusak. Enggak. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang nyampe kepada kalian itu berkat tangan kalian sendiri, dan segitu Allah udah maafin banyak, kata Allah. Jadi kalau kita jemaah mau dicukupkan oleh Allah, maka jadilah hamba. Kalau enggak, hati ini bakal lelah, capek banget ngadepin hidup, babak belur terus nyampe. Maka kuncinya itu jadi hamba biar Allah cukupkan gitu. Makanya seorang hamba itu jemaah, dari luar itu terlihat kekurangan sekali. Tapi kalau kita tanya, Pak, Bu, ada yang bisa dibantu? Dia bilang apa? Udah Pak, udah Bu, nggak apa-apa, cukup kok. Yang lain aja bantu Bu, Pak. Saya cukup, alhamdulillah. Padahal secara teknis dia nggak cukup, tapi dia bisa bilang yang lain aja saya nggak cukup, alhamdulillah. Itu hamba. Padahal dia butuh juga, dia butuh bantuan itu, tapi ya itu tadi, di dadanya dilapangkan oleh Allah. Dadanya lapang, hatinya ditenangkan oleh Allah, sehingga semuanya terasa cukup. Semuanya terasa cukup. Makanya tekanan sebesar apapun, kalau dadanya lapang, maka akan nampung-nampung aja cuman. Ketampung sama dia. Beban seberat apapun, sebanyak apapun ujian-ujian yang datang, kalau jiwa itu lapang, maka cukup-cukup aja. Coba kemarin Pak, ada yang menjadi panitia kurban misalkan. Kurban kambing 100, sapi 50 gitu ya. Banyak kan itu. Ditaruh di lapangan yang sebesar 5 hektar. Cukup nggak Pak? Cukup. Itu kambing bisa salto-salto tuh. Bisa jumpalit-jumpalit kan di lapangan itu. Yang jadi masalah adalah itu kambing 100 dan sapi 50 masuk ke rumah kita. Nggak cukup, sempit, dan ngerasa kurang terus. Kita ngerasa tertekan terus, ngerasa kurang terus. Kenapa? Tempat kita nggak cukup. Makanya kalau kita dikasih ujian, kita tertekan banget. Oh, pokoknya pengen bunuh diri bawaannya. Itu artinya dia tidak dilapangkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang menjadi hamba yang taat banget sama Allah, lagi suka dia ibadah kepada Allah, lagi dia nggak suka, lagi uangnya turun atau omsetnya menurun atau keuangan menurun, dia tetap ibadah kepada Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Surat Az-Zumar tadi. Jadi kalau kita pengen dilapangkan oleh Allah,
ada masalah kita nggak tertekan, kita sabar aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bahkan bisa maafin dia, semoga dia diampuni oleh Allah. Terus. Oh, itu orang lapang, Pak. Itu orang lapang. Masalah sebesar apapun Allah kasih lahan yang lebih besar lagi, sehingga buat dia cukup bisa ya. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu kuncinya satu, jadilah hamba. Makanya banyak orang stres, pengen bunuh diri, bahkan memutuskan sesuatu dengan cara-cara yang haram, itu karena hatinya sempit dan bingung mau lari kemana, sehingga dia memutuskan untuk mencari solusi dengan cara yang haram. Dia pikir selesai, malah tambah masalah lagi. Banyak yang orang gara-gara riba, pinjol, bunuh diri di rumah. Kenapa bunuh diri? Terlilit utang. Kenapa bunuh diri? Hatinya sempit. Kenapa? Ketika sedang sulit yang dia ambil pinjol, bukan yang ada Allah begitu. Makanya Allah nggak dilapang, sama Allah nggak dilapangkan hatinya. Kenapa? Dia nggak nurut sama Allah. Jadi kalau mau kita dilapangkan hati kita, nurut sama Allah. Itu kuncinya. Lagi suka kita nurut, lagi duka kita nurut. Gitu. Kalau wadahnya luas, mau gimana masalahnya juga kita mampu, ketampung sama hati kita. Siapa yang luaskan? Bukan kita. La haula wala quwwata illa billah. Cuman Allah yang bikin kita lapang. Wa haula'i hum ibaduhul ladzina laysa li'aduwwihi 'alaihim sultanan. Nah, ini yang luar biasa. Dan orang-orang yang mendapatkan kecukupan sempurna itu adalah hamba-hamba Allah sejati. Yang dalam hal ini musuhnya siapa, Pak? Syaitan. Udah dicukupkan, udah gitu dalam hal ini syaitan tidak akan pernah bisa menguasai dia. Tidak akan pernah menguasainya, tidak akan pernah bisa. Siapa yang jamin? Allah langsung. Allah yang langsung. Jadi kalau jadi apa ya? Kalau orang itu benar-benar berusaha jadi hamba, mereka benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, itu maka dia tidak akan pernah dikuasai oleh musuhnya, enggak akan pernah bisa. Siapa musuhnya? Iblis. Siapa lagi? Allah berfirman apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku, waktu Allah ngomong sama iblis ya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kata Allah. Artinya, wahai iblis, engkau tidak akan pernah bisa menguasai hamba-hambaku. Siapa? Hamba. Jadi kata Allah, hamba-hambaku ini yang nurut gitu ya, yang diperintah dijalani sama dia, yang dilarang dijauhi sama dia. Iblis gitu ya, hamba-hambaku tuh kamu nggak akan pernah bisa kuasai. Hamba-hambaku yang nurut sama aku nggak akan pernah bisa. Kata para ulama, iblis itu nggak akan pernah bisa menguasai hati mereka, nggak bisa ngasih pengaruh kepada hamba-hambanya Allah, nggak bisa nakut-nakutin kepada hamba-hambanya Allah, nggak bisa mempengaruhi untuk putus asa. Udah kamu putus asa aja, bunuh diri. Oh enggak, hamba-hamba Allah nggak akan seperti itu. Nggak akan pernah bisa iblis mempengaruhi supaya kita jadi paranoid. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa iblis mempengaruhi hamba Allah untuk jadi galau. Nggak akan bisa. Tenang hatinya itu orang hamba. Walaupun secara fisik hamba-hamba itu sedang diuji, ada kendala sama suami gitu ya, ribut rumah tangga,
ada kendala sama anak-anak, susah banget. Dikasih tahunya sholatnya susah, tapi hatinya tetap nyaman. Hatinya itu tetap nyaman. Bukan berarti senang anak-anak punya masalah, ya bukan. Tapi hatinya bisa dikuasai oleh dia gitu ya. Makanya kata Allah apa? Illa manittaba'aka minal ghawilin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, kata Allah. Jadi Allah bilang ke Iblis, kamu tidak akan pernah bisa menguasai hamba-hambaku kecuali orang-orang yang ikut kamu, kata Allah. Siapa itu? Minal ghawin gitu ya. Siapa yang ghawin itu? Ketika dia udah tahu itu salah, tapi nggak mau tahu. Allah udah larang dan dia tahu, tapi dia nggak mau tahu. Allah udah suruh puasa Ramadan itu wajib, tapi bulan Ramadan ada di warteg. Itulah orang-orang yang disebut ghawin. Yang kata Allah lewat Nabi kita SAW bilangnya apa? La taghdab, jangan marah. Tapi dia udah tahu hadis gitu, cuma ada sesuatu dia marah. Udah tahu jangan marah, dia marah. Itulah orang-orang yang disebut dengan ghawin. Udah tahu tapi dia nggak mau ngamalin. Apa kata Imam As-Sa'di? Fahuwal ladzi 'arafa al-haqqa wa taraka. Itulah orang-orang yang tahu kebenaran tapi malah menghindari itu. Udah tahu dilarang tapi nggak mau peduli. Itu adalah orang ghawin. Itu orang tahu mana yang harus dilakuin tapi nggak dilakuin. Itu orang tahu itu dilarang tapi dia malah berani. La taqrabuz zina, kata Allah. Dia malah deketin zina. Itulah orang ghawin. Itulah santapan iblis. Mbak, bu gitu ya. Pak, tahu kan ya sholat itu wajib? Iya tahu sih, tapi kan itulah santapan iblis. Ibu tahu kan menutup aurat itu wajib? Iya tahu sih, tapi kan gimana ya? Itu santapan iblis. Kenapa nggak dilakuin, Mbak? Tapi kan aku hina. Itulah santapan iblis. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang ikut kamu dari orang-orang yang ghawin. Yang udah tahu tapi nggak mau gitu. Makanya bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita udah tahu bahwa itu dari Allah. Banyak. Contohnya apa? Buat ibu-ibu udah tahu bahwa dari Allah, jangan ngelawan suami kecuali suami ngajak maksiat, kan gitu ya. Itu dari Allah. Jangan ngelawan suami kecuali suami ngajak maksiat. Nah pertanyaannya, kenapa bu suami tetap dilawan? Kita tanya makanya, ketika kita masih melawan sama suami, bahagia nggak kita? Bahagia nggak sih kita melawan suami gitu? Khusyuk nggak kita salatnya? Oh enggak. Santapan iblis, Pak. Santapan iblis. Jadi kalau kita nggak mau dikuasai syaitan, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini garansi dari Allah langsung. Enggak akan pernah. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan, kata Allah. Kamu enggak akan pernah bisa menguasai hamba-hambaku. Mereka nurut sama aku. Kepada iblis Allah bilang langsung,
janji langsung, jamin langsung, sesungguhnya kepada hamba-hambaku kamu tidak akan pernah bisa menguasai mereka. Gitu. Sesungguhnya kepada hamba-hambaku kamu gak bisa mengendalikan mereka, kamu gak akan pernah bisa goda mereka, kamu gak akan pernah bisa bikin terpuruk mereka, kamu gak akan pernah bisa bikin takut mereka, kamu gak akan pernah bisa bikin marah mereka, kamu gak akan pernah bisa bikin dendam mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang ikut kamu dari kalangan yang ghawin, yang udah tahu tapi gak menurut. Itu silakan, hamba-hambaku kamu gak pernah bisa. Mereka yang udah tahu ilmunya tapi gak mau ngamalin, itu ghawin. Kita udah tahu itu kebenaran dan kita nggak mau dikerjakan, itu hanya akan membuat kita dikuasai oleh syaitan. Kita udah tahu hukumnya bahwa itu terlarang, kita udah tahu hukumnya bahwa itu wajib, kita nggak mengerjakan, itu hanya akan membuat kita dikuasai oleh syaitan. Ini nggak pakai teori penelitian lagi, enggak. Ini langsung dari Rabbul Alamin. Oleh karena itu, semoga Allah berikan taufik kepada kita Bapak Ibu sekalian. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Beribadahlah kita ketika kita sedang suka dan juga ketika kita sedang tidak suka. Maafin orang ketika kita sedang lapang dan maafin orang ketika kita sedang sempit. Tetap maafin orang. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, barang siapa yang bisa bersabar dan memaafkan, nggak peduli dia lagi suka atau nggak suka, pokoknya memaafkan, itu orang berasal dari tempat yang mulia. Kata Allah, kalau asalnya tempat mulia, berarti kembalinya ke tempat mulia, gitu, surga. Orang yang bisa sabar dan bisa maafin orang, tempatnya cuma di surga, nggak ada lagi, gitu maksudnya. Tapi kita dendam terus sama orang. Dulu orang maksiat kita benci banget. Sekarang dia udah insyaf ke masjid, kita masih benci. Hati kita kenapa, Pak? Jangan-jangan bukan mereka yang rusak, tapi hati kita yang rusak. Karena kenapa harus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah? Karena banyak orang yang karena ujian, orang jadi futur, jemaah. Orang jadi futur, imannya melemah, gitu. Dan yang perlu kita tahu, futur tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita dihantam ujian, banyak yang berhenti ibadah kepada Allah. Kalau dengan kata lain, futur. Dan perlu kita tahu, futur tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai dengan futur. Futur hanya akan bikin kita dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Ngelawan itu adalah dengan ibadah. Terus lagi ujian dihantam goda-goda setan, lawannya dengan apa? Ibadah. Nurut terus sama Allah. Dan gak usah terlalu banyak prasangka. Entar saya kalau nurut sama suami, entar suami gini gitu ya, bilang gitu. Entar kalau aku maafin suami aku, entar suami aku gini lagi. Jangan. Gak ada ceritanya, Bu, nurut sama Allah dan Rasulnya kita jadi sengsara. Gak ada. Sejarah manapun membuktikan hal tersebut. Semuanya happy ending, semuanya bahagia, karena itu kan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar kalau dibaikin, ntar ini deh, ntar kalau dibaikin, ntar ini, ntar kalau dimaafin gini.
pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya kita malah jadi suudzon sama orang. Gak ada orang sengsara gara-gara nurut sama Allah, itu gak ada. Makanya Allah jamin di surat 28 Al-Qasas ayat 83, apa kata Allah? Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ending yang baik atau akhir yang baik atau kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, kata Allah. Ending yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang nggak nurut nggak bisa. Yang nurut jadi happy ending, dan itu tidak akan pernah terjadi kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah. Jadi jangan mau diprovokasi, bapak-bapak ibu sekalian, ibu-ibu terutama. Udah bu, suami kayak gitu mah jangan dimaafin, biarin aja, jangan diurusin, kebiasaan. Kan ada yang ngompor-ngomporin kayak gitu. Kebiasaan itu laki seenaknya aja nanti sama ibu, udah biar jangan diurusin, jangan dimaafin. Kita punya kewajiban, dan itu terhenti gara-gara kita nggak suka. Hati-hati, hati-hati. Nggak ada orang yang taat sama Allah itu berakhir tragis, itu nggak ada. Nurut deh sama Allah, maka syaitan gak akan pernah kuasain kita, dijamin. Tapi kalau kita mulai gak nurut, sabar gak mau, maka itulah yang akan membuat kita terjerat oleh jaring iblis. Dan akhirnya mereka akan dikuasai oleh iblis. Buat sebagian sabar itu berat, Ustaz. Setuju, saya berat. Saya kayaknya belum bisa deh sabar. Oh ya, cuman perlu kita tahu bu, kalau sabar itu udah berat buat kita, ikhlas udah berat buat kita, tawakal udah berat buat kita, istiqomah udah berat buat kita, jangan-jangan kita bukan ahli surga. Udah gitu aja. Sabar berat, tolak ukurnya bukan hati kita, tapi taatnya kita kepada Allah. Kalau sabar kita udah gak mau, maafin orang kita udah gak mau, silakan aja. Cuman jangan-jangan surga bukan hak Anda. Karena orang-orang yang taat kepada Allah, mereka dalam keadaan kondisi ringsek pun mereka akan tetap sabar. Sana mereka bima sabartum. Itulah sambutan malaikat kepada orang-orang ahli surga. Keselamatan atas kalian ini adalah berkat kesabaran kalian di dunia. Tuh. Jadi gak mungkin masuk surga kecuali orang-orang yang sabar. Sabar itu siapa sih? Dalam keadaan suka, dalam keadaan ringsek, dia tetap mau tahan, mau nurut sama Allah. Itulah orang-orang yang sabar. Berat, tapi jalan. Kenapa? Akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak akan pernah ada orang menderita karena taat sama Allah, taat sama Rasulullah SAW. Dan bahkannya kita hanya akan bikin kita dikuasai oleh syaitan. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam beribadah. Minta taufik Pak, jangan hidayahnya doang. Taufik ini penting. Ada hidayah, nggak ada taufik, itu kita nggak akan pernah jalanin itu. Contoh gini, hidayah kan jamak dari huda, ya, petunjuk. Di jalan tol, bor, ada gate tol, pintu tol ya Pak ya. Kita yang suka pakai mobil itu kan sering Pak ya, masuk ke situ bayar ngetem. Depan kita Pak, mobil masuk gate, kita belakangnya. Tahu-tahu orang yang lagi ngetem
petunjuk yang namanya sedekah. Tapi kita nggak dikasih taufik, walaupun itu petunjuk depan mata, kita akan terhindar. Itu ada hidayah, nggak ada taufik. Padahal itu pintu sedekah. Berapa sih? 14.000 atau 7.000? Bantuin aja. Kita bisa nyumbang ratusan ribu ke panti asuhan dan lain-lain, ke masjid. Tapi ada saudara muslim kita atau siapapun itu, stuck dia kehabisan saldo, kita malah mundur, malah maki-maki lagi. Padahal itu pintu sedekah. Kali aja Allah ridho dengan kita pada saat itu. Dengan apa? Dengan membantu orang yang kesusahan. Tapi dasar kita ada hidayah, nggak ada taufik. Yang dapat mobil yang berapa? Mobil yang keempat, kadang pada mundur-mundur. Bantuin Pak, pakai yang saya ya, bisa dibayar Pak. Saya bantu. Allah Akbar. Itu orang dapat hidayah, dapat taufik. Yang lain yang kabur-kabur itu dapat hidayah, nggak dapat taufik. Taufik itu jadi istilah kita disukseskan untuk amal tersebut. Ada hidayah, minta taufik. Minta taufik artinya apa? Ya Allah minta saya sukseskan ibadah tersebut. Gitu. Kita sering ninggalin itu Pak. Atau jangan-jangan bukan kita. Jangan-jangan memang Allah nggak mau aja uang kita dipakai sedekah. Allah minta sama Allah, minta taufik. Ada tetangga kita kelaparan, yang bantu mana orang Kalimantan, kita tetangganya nggak tahu. Ada anak yatim lagi kesusahan nggak bisa sekolah. Oh si A sekolah, iya. Ada yang bantuin orang Jakarta, kita yang di rumahnya tetangganya nggak tahu dia lagi butuh. Itu ada hidayah, ada taufik. Padahal tahu itu anak yatim perlu dibantu. Oh sekarang udah bisa sekolah, alhamdulillah. Ada yang bantu orang Jakarta, kita yang dekat tetangganya gak dikasih taufik. Jangan-jangan emang Allah gak ridho kita. Itu. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, termasuk kesabaran. Dan semoga atas apa-apa yang Bapak-Bapak Ibu usahakan akan berdatang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf.